Min lanjut Min, Min lanjut Min. Oi lanjut, kalau nggak lanjut gue unsub. Oke, kalem we atuh. Mimin juga lagi banyak urusan, jadi gak sempet buat ngedit. Oke lah, daripada kalian amuk-amukan, lebih baik kita lanjut saja alur ceritanya. Keesokan harinya, si MC kembali membuli Saki dengan menyuruhnya untuk berendam di lumpur dan menyuruh Saki untuk cosplay menjadi babi di depan banyak orang. Setelah itu, si MC mengiring Saki ke kelas seperti hewan peliharaan, dan si Tanaka hanya bisa menontonnya saja. Lalu, Pak Sensei memperkenalkan kalau akan ada murid pindahan. Murid baru ini namanya Kato, yang dia ini terlihat seperti siswa baik-baik. Lalu, ada siswa yang menanyakan hobi si Kato. Lalu ia menjawab, hobinya itu bermain dengan mainan. Semua murid pun dibuat kebingungan dengan perkataan si Kato. Pada saat jam istirahat, si MC kembali membuat voting. Siapa yang setuju kalau Saki membuka bajunya di depan kelas? Semua murid pun setuju, tapi si murid baru yaitu Kato tidak mengangkat tangannya. Dengan pedenya, si Nakajima berlaga sok keras di depan si Kato. Sudah muak dengan bacotan si MC, Kato pun memberi bogem mentah pada si Nakajima. Si MC pun langsung keok dengan sekali pukulan. Lalu si Kato mendekati Saki, dikira akan menolongnya, tapi tiba-tiba tanpa diduga, si Kato malah langsung mengunboxing si Saki di depan kelas. Saki pun sedikit terkejut dan hanya bisa berpura-pura sedih. Belum cukup sampai di situ, Kato lanjut membogem si Saki dengan brutal, dan ia bilang akan menjadikan Saki sebagai mainannya. Sungguh edan. Melihat kejadian tersebut, Nakajima jadi punya ide untuk menjadikan Kato sebagai penggantinya untuk membuli Saki, dan mengirim pesan pada Saki kalau Kato akan menjadi penggantinya. Namun, saat malam hari, Saki meneleponnya dengan bilang kalau ia hanya mau Nakajima yang menjadi pembulinya, bukan orang lain. Si MC pun shock parah mendengar hal tersebut. Singkat cerita, saat tiba di sekolah, Nakajima berniat menyingkirkan si Kato agar ia bisa membuli Saki dengan leluasa. Lalu, si MC menantang Kato dengan membuat kontes. Siapa yang paling ekstrim membuli Saki, maka berhak untuk bebas membuli Saki. Dan yang kalah harus pergi dari Saki. Dengan wajah seorang psikopat, Kato pun setuju dengan ide tersebut. Di sisi lain, si Tanaka hanya bisa pelanga-pelongo dan langsung pergi keluar. Nakajima mengeluarkan bungkusan di tasnya untuk membuli Saki, tapi tanpa disangka, isi dari bungkusan tersebut adalah tinja manusia. Tanpa ragu, si MC langsung melumuri Saki dengan benda tersebut. Seisi kelas pun shock parah melihatnya, tanpa terkecuali si Kato yang tadinya sok keras. Ia merasa jijik melihatnya. Namun, Saki malah terlihat senang dengan pembulian itu. Si Kato mengaku kalau dia kalah, dan ia bilang pembulian si MC terlalu ekstrim. Sesampainya di rumah Saki, ia bilang kalau ia merasa sangat puas dengan pembulian yang Nakajima lakukan. Tapi Saki tahu kalau kotoran tersebut palsu dan hanya lumpur biasa. Yang Saki inginkan adalah kotoran yang asli. Lalu tanpa diduga, karena kurang puas, Saki langsung menyunjuk si MC sebagai hukuman kalau Nakajima tidak serius membulinya. Singkat cerita, saat si MC sedang depresi di atap sekolah, tiba-tiba ia didatangi oleh seorang siswi kawaii yang bernama Aoyama, yang merupakan teman sekelasnya. Yang rupanya, ia tahu kalau Nakajima dipaksa untuk membuli Saki. Tanpa Nakajima sangka, Aoyama langsung memeluknya dengan lembut, sambil bilang kalau Nakajima tidak perlu takut lagi, karena sekarang ia tidak sendirian lagi. Mendengarnya, si MC langsung dibuat baper lalu menangis dibuatnya. Kemudian, Aoyama mengajak si MC untuk melawan Saki. Dengan wajah seorang cewek psikopat, Aoyama berencana untuk langsung menghabisi Saki. Lalu tiba-tiba, Aoyama menyatakan perasaannya pada si MC kalau ia sangat mencintai Nakajima. Si MC pun langsung terkejut mendengarnya. Aoyama langsung mengajak Nakajima untuk ke KUA untuk mengurus surat-surat pernikahan mereka.
Si MC menduga kalau ada yang tidak beres dengan sikapnya. Karena baru kenal, Aoyama langsung mengajaknya menikah saja. Nakajima berusaha menolaknya, namun si Aoyama malah bilang kalau hanya Nakajima lah orang yang ia cintai. Karena curiga, si MC pun mengikuti Aoyama kemana ia pergi. Pada saat memasuki gang, tiba-tiba ia menghilang dan malah langsung berada di belakang si MC. Lalu, Aoyama pun mengajak Nakajima ke rumahnya untuk dibuatkan masakan. Terlihat, si MC makan dengan lahap, seperti orang yang tidak makan 3 hari. Singkat cerita, Nakajima pun diajak ke kamarnya Aoyama untuk memijit badannya. Tapi lama-kelamaan, Aoyama malah mengajak si MC untuk melakukan indohoi dengannya, dengan mengatakan kalau ia akan memberikan servis terbaik pada Nakajima. Karena kuat iman, Nakajima pun memilih untuk langsung pulang saja. Sebelum pulang, Aoyama menawarkan pada Nakajima kalau ia boleh datang ke rumahnya kapan saja dan akan selalu merawatnya. Dan terlihat Aoyama membuang tali yang digunakan si MC untuk membuli Saki ke tong sampah. Di rumahnya, Saki terlihat sedih sambil melihat foto dirinya bersama si MC waktu mereka kecil. Singkat cerita, mereka pun melakukan perjalanan wisata. Terlihat Nakajima sangat ketakutan karena sekarang ia berurusan dengan 2 gadis yang tidak normal. Di penginapan, Aoyama bertanya pada Saki, apa ada seseorang yang Saki sukai? Saki menjawab tidak tahu. Lalu Aoyama bilang kalau si MC menyukai dirinya. Itu ia katakan agar Saki merasa cemburu karena ia tahu kalau Saki sebenarnya menyukai Nakajima. Namun, Nakajima datang dan langsung membawa Saki pergi ke hutan untuk membulinya. Sesampainya di hutan, si MC langsung meninggalkan Saki sendirian agar ia tersesat. Tapi Saki malah bertemu dengan si Kato dan Aoyama. Terlihat, Aoyama berpura-pura melindungi Saki agar tidak dilukai oleh si Kato. Lalu Aoyama malah meledek si Kato kalau ia telah dikalahkan oleh Nakajima dalam kontes bully kemarin. Mendengarnya membuat si Kato emosi, lalu ia mengambil sebatang kayu untuk menghabisi mereka berdua. Aoyama pun terus dikejar oleh si Kato. Bisa kita lihat, si Kato sudah hilang kesadaran dan sekarang ia seperti berubah menjadi seorang psikopat yang akan menghabisi korbannya. Kato terus mengejar sambil memukul Aoyama secara membabi buta. Aoyama terlihat sangat ketakutan dikejar oleh psikopat Kato. Sesampainya di tebing, Aoyama berhasil mengembalikan keadaan dengan mendorong si Kato jatuh ke jurang. Tapi tanpa diduga, Saki malah mendorong mereka berdua jatuh dari tebing. Aoyama pun shock parah melihatnya. Rupa-rupanya, Saki tahu rencana si Aoyama yang akan menghabisi dirinya. Jadi, sebelum itu terjadi, lebih baik yang menghabisi Aoyama terlebih dahulu. Kemudian Saki menemui Nakajima sambil membawa kayu yang tajam. Melihatnya, membuat si MC ketakutan sampai-sampai ia kencing di celana. Apakah Nakajima akan baik-baik saja? Saksikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Narasi 2D.